Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, mata kuliah pemrograman web dinamis, yang beranggotakan saya sendiri Rizka Rahmawati NIM 20.18376. Kemudian ada Syarifan Muhammad dengan NIM 20.18200, Muhammad Asyam Dirhamsyah dengan NIM 20.18204, dan Laila Sekar Gupita dengan NIM 20.18177. Di sini kami membuat sistem penjualan online. Di sini kami membuat database dengan nama DB Buka Warung. Terdapat 3 tabel, yaitu ada admin, kategori, dan produk. Di dalam tabel admin terdapat kolom admin ID, admin name, username, password, admin tab, admin email, dan admin address. Kemudian di tabel kategori terdapat kategori ID dan kategori name. Kemudian di tabel produk terdapat produk ID, kategori ID, product name, product price, product description, product image, product status, dan data creator. Kemudian untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian tambah produk. Di sini kami menggunakan metode POS yang mana berfungsi untuk create atau membuat suatu data. Dengan query kami mengambil ID kategori pada tabel kategori. Lalu untuk bagian tambah kategori, ya, kami menggunakan metode POS juga dengan query nama pada tabel kategori. Jadi kita bisa menambahkan nama, nanti bisa masuk ke database pada bagian tabel kategori. Untuk bagian edit produk, pada bagian edit produk kami juga menggunakan metode POS yang mana dengan query kategori ID pada bagian tabel kategori. Di bagian edit kategori, kami menggunakan metode POS juga dengan query kategori name pada tabel kategori, di mana nanti pada database akan otomatis teredit pada bagian namanya atau bagian ID-nya, seperti itu. Untuk bagian proses hapus mungkin akan dijelaskan rekan saya, Syarifan Muhammad. Untuk proses hapusnya di sini ada include db.php, itu untuk menghubungkan PHP dengan database-nya. Lalu di sini ada if iset dengan metode get.
IDK. Nah, di sini ada delete MySQL query variable con untuk query-nya. Untuk query-nya itu sendiri delete from tb kategori where kategori. Jadi delete dari table kategori di eh, apa apa namanya table kategori dan apa sih namanya lupa. Pause dulu cok, pause dulu. Anjir, Evan. Pause dulu. Untuk proses hapus di sini menggunakan PHP. Di sini ada include db.php, include db.php ini untuk menghubungkan PHP dengan database untuk kelas database db.php. Nah, lalu di sini ada if iset get idk. Nah, di sini menggunakan metode get. Lalu di sini ada variable delete sama dengan MySQL query untuk connect query-nya dari database ke PHP. Query-nya itu sendiri itu delete from tb kategori where kategori ID. Jadi delete dari tabel kategori di kolom kategori ID dengan metode get. Nah, lalu echo window location data kategori. Nah, jadi otomatis kalau delete kategori di data kategori akan berkurang juga. Nah, lalu di bawahnya if iset get idp variable produk MySQL query dengan variable con untuk mengonekkan query select product image from tb product where product ID. Itu query-nya pilih produk gambar produk image dari table product di product ID di kolom product ID. Nah, jadi yang di paling bawah delete MySQL query connect variable connect delete from tb product where product ID. Ini untuk menghapus produknya. Jadi delete table product dari table product di product ID di kolom product ID dengan metode get. Nah, lalu di data produk otomatis akan terhapus juga. Lanjut. Oh, lanjut ke searching. Untuk yang searching itu di indeks di line 26 sampai 34. 34 itu ada sampai 57. Sampai 57. Nah, di sini ada search, kelasnya search. Lalu di sini ada yang bagian kategori itu. Nah, yang variabel kategori sama dengan MySQL query itu query-nya select from tb kategori order by kategori ID desk. Nah, ini untuk ngambil dari table kategori untuk mengurutin untuk order by itu ya untuk mengurutkan kategori ID eh, apa apa aja yang di dalam kategori itu.
Nah, di bawahnya if mescaline rows kategori lebih dari 0, jadi jika mescaline row jika kolom kategori lebih dari 0, maka variabel K sama dengan mescaline fetch array kategori. Nah, jadi kalau ini untuk fungsi search-nya. Jadi kalau di kolom search di apa di input kategori, maka yang muncul kategori dari table kategori. Lalu di sini ada button, margin bottom. Oke, itu aja sih untuk fungsi search-nya. Oke, selanjutnya mungkin langsung ke fitur dari report itu kita di sini membuat button report itu yang ada di halaman data produk. Jadi di data produk itu bisa kita cetak. Nah, untuk membuat itu kita pertama-tama buat button yang mengarah ke cetak PHP dan juga kelas BTN yang ada di CSS. Lalu kita beri nama cetak di dalam buttonnya. Nah, lalu untuk PHP-nya itu sama seperti di dalam produk, isinya karena yang kita cetak itu yang ada data yang ada di data produk itu. Nah, untuk menampilkan data yang kita cetak, nah itu menggunakan sintaks seperti ini. Kita masukkan script, tipenya yaitu teks atau JavaScript, lalu window.print. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mungkin langsung saja demo daripada pada program kami. Kan username lalu password. Nah, di sini masuk ke halaman dashboard dari website. Ini merupakan halaman untuk admin. Nah, jadi di sini kita bisa memasukkan profil dari admin dan juga merubah password. Lalu di data kategori ini terdapat tabel yang menunjukkan kategori yang apa saja yang dijual di website ini, dan di sini kita juga bisa menambah kategori, misal motor, hasil, nah, akan muncul di sini. Bisa juga diedit dan juga bisa dihapus. Ini ulang. Lalu selanjutnya pada halaman data produk, di sini terdapat
barang-barang yang bisa dijual di website ini. Sini kita bisa menambah data, misal mobil. Nah, ini Toyota. Terus harganya, lalu di sini kita bisa mencari mobil, misal ini gambar, masukkan deskripsinya bagus. Ini kita bisa memilih barang ini masih bisa dijual atau tidak, karena kita baru masukkan. Nah, kita bisa memilih aktif lalu submit. Nah, di sini sudah muncul yang tadi sudah dimasukkan. Nah, di sini kita juga bisa mengedit lagi, misal ada yang salah, atau di sini sudah aktif atau tidak aktif. Nah, di situ bisa kita edit. Sebenarnya bisa juga dihapus. Nah, klik hapus. Nah, kita akan selanjutnya untuk report dari data barang yang ada di sini, kita bisa klik cetak. Nah, ini akan muncul halaman seperti ini untuk bisa di download PDF atau di print dan lain-lain itu. Nah, di sini. Lalu selanjutnya untuk keluar dari halaman admin, kita bisa klik keluar. Nah, untuk website pembeliannya, kita masuk ke halaman produk. Di sini terdapat macam-macam barang yang dijual di website ini. Misal kita cari laptop. Nah, akan muncul laptop, daftar-daftar harga laptop dan juga laptop yang dijual. Misal lebih spesifik kita masukkan laptop 2. Nah, makanya akan muncul hanya barang yang dicari seperti itu. Nah, sini juga bisa mencari langsung sesuai kategori kategori barang yang diinginkan, seperti handphone misalnya. Nah, sini langsung keluar daftar barang yang dijual, daftar handphone yang dijual. Itu untuk melihat detail dari produknya, kita bisa di sini bisa klik yang kotak yang ada gambar barangnya. Lalu untuk order kita bisa hubungi via WhatsApp. Nah, di sini akan direct ke sini dan kita bisa continue to chat melalui WhatsApp. Itu. Sini ada nama barang, harga, dan juga deskripsi. Ini. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami presentasikan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.